wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini kita bisa bersilaturahim di sini dalam acara ulang tahun dan pertemuan generasi. Mudah-mudahan kita yang hadir pada pagi hari ini nanti sampai siang diberikan Allah sehat dan panjang umur dan diberikan rezeki yang banyak dan barokah. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, pada pagi hari ini saya ingin menjelaskan tentang latihan fisik untuk penderita jantung, baik yang operasi maupun yang belum operasi. Bapak-bapak, ibu-ibu, sakit jantung ini penyakit yang istimewa, ya. Penyakit yang kita alami ini merupakan pembunuh nomor 1 di dunia. Bahkan mungkin karena sudah terbiasa dari dulu, orang sakit jantung tidak seheboh corona. Padahal corona itu kematiannya sebenarnya sangat kecil, tapi karena belum media jadi seakan-akan corona itu menakutkan. Ya, sebenarnya yang paling menakutkan justru penyakit yang kita hadapi saat ini. Ya, karena sakit jantung sering kita itu ada keterbatasan aktivitas fisik. Jadi pada saat kita jantung, kemudian kalau kita mau bekerja, beraktivitas, timbul sesak, kadang-kadang badan lemas. Ya, karena badan lemas atau sesak, akhirnya apa? Akhirnya orang yang sakit jantung itu tidak melakukan apa-apa, menengahi. Ya, mau beraktivitas, mau olahraga, takut. Nanti jangan-jangan punya aku olahraga mati mendadak. Kayak Haji Mas Said, kayak Ustadz Ujel, kayak Ashraf, ya yang barusan. Akhirnya apa? Takut melakukan aktivitas fisik. Ya, karena takut melakukan aktivitas fisik sehingga apa? Orang kalau tidak berolahraga, karena pada dasarnya ya manusia itu kalau dulu panjenengan semua apa itu sekolah itu kan ciri-ciri makhluk hidup. Salah satu ciri makhluk hidup itu apa? Makan, minum, bergerak. Jadi makhluk hidup itu mesti makan dan makhluk hidup itu bergerak. Kalau makhluk hidup itu kurang bergerak, ya berubah menjadi makhluk tidak hidup, maksudnya malah cepat mati. Ya, jadi tapi kan itu tadi ada dilema. Engkau olahraga, jangan-jangan serangan jantung. Kalau tidak olahraga, ya awak loro kabeh, awak tambah lemes, kekuatan otot kita turun, daya tahan tubuh kita akan turun. Makanya dilema ini kita coba untuk mencoba, saya coba untuk membuat buku panduan bagaimana orang yang sakit jantung itu tetap bisa berolahraga, tetap bisa beraktivitas seperti orang normal, tetapi tidak membahayakan sakit jantungnya, tidak akan memperparah bahkan menyebabkan kematian. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, sekarang apa manfaatnya latihan atau olahraga pada pasien jantung itu? Yang pertama kalau di sini adalah jelas memperbaiki fungsi pernapasan. Jadi kalau orang berolahraga itu pernapasannya akan jadi lebih baik. Ya, karena pada saat kita olahraga nafas jadi lebih cepat dan lebih dalam sehingga oksigen yang kita hirup itu akan lebih banyak. Otomatis kalau oksigennya kadarnya lebih tinggi, kerja jantung justru malah akan lebih ringan. Ya, ibaratnya gini, kalau truk muat angkutan, kalau angkutannya itu banyak bisa penuh, maka
5 ml ini jadi berkurang gitu. Kalau ngangkutnya separuh mungkin perlu 20 kali, tapi kalau penuh hanya 10 kali, sehingga beban jantungnya lebih ringan. Dan kekuatan otot, kalau orang itu tidak bergerak, ototnya itu akan jadi lemah. Biasanya naik tangga isok, karena lama naik tangga, begitu naik tangga tidak kuat. Kemudian daya tahan. Jadi otot kita itu kalau sering dilatih, itu cadangan energi di otot itu akan jadi lebih besar. Ya, Yun sewu, kalau orang yang terlatih misalnya lari maraton, kalau saya tidak pernah lari maraton ya, lari jarak jauh, mungkin lari sini sampai depan gitu aja sudah kaki wis kemeng kesel. Tapi bagi orang-orang lari maraton itu bisa lari mungkin sampai ke diri kuat, padahal makannya podo-podo sak piring ini. Kalau orang pelari maraton makan 1 piring bisa lari sampai ke diri, bahkan lebih jauh, mungkin sampai Kertosono. Maraton kan 40 kilo. Itu tanpa makan, tanpa itu energinya cukup. Tapi kalau saya kan enggak, karena daya tahannya lemah, mungkin nggak sampai ke diri ngesot. Daya tahan. Jadi meskipun sakit jantung perlu latihan untuk mempertahankan daya tahannya, biar tidak gampang kesel. Ya, efisiensi energi itu bisa dilatih, efisiensinya bisa dilatih. Kemudian yang ketiga adalah memperbaiki vaskularisasi. Jadi ini memperbaiki aliran darah. Jadi nyun sewu, kalau orang itu rajin jalan, rajin berlatih, maka pembuluh darah di kaki, pembuluh darah di jantung itu jadi lebih banyak. Sehingga apa? Nyun sewu, bedanya kalau orang olahragawan yang rutin dengan yang tidak rutin, begitu terjadi serangan jantung, yang olahragawannya tidak rutin langsung kesek, hilang nafas. Tetapi kalau mantan olahragawan meskipun sakit jantung paling megap-megap dong, tapi masih bisa bertahan. Ya, kalau kita rajin olahraga, meskipun serangan jantung, ya paling sesak, betulnya kemang dadanya sakit, tapi tidak mati. Tetapi kalau yang tidak terlatih, begitu serangan jantung berangkat innalillahi. Ya, jadi itu bedanya. Maka orang yang terlatih, manifestasi jantung juga harus dilatih untuk mempertahankan sirkulasi, ya istilahnya aliran darah di otot-otot kita, aliran darah terutama di otot jantungnya. Ya. Kemudian mempertahankan kemampuan ADR, aktivitas daily living, jadi supaya tetap yang ibu-ibu masak tanpa gangguan, yang bapak-bapak kerjanya apa ya tetap bisa bekerja. Tidak boleh karena sakit jantung berhenti bekerja, berhenti masak, bapaknya bisa kecandol wong liya nggak nek dimasak. Ya, ya, ibu-ibu yang sakit jantung dengan latihan yang bagus, ya nanti latihannya apa aja nanti di belakang ini yang mendasari aja, supaya tetap bisa beraktivitas seperti normal. Bapak-bapak yang juga bisa mencari nafkah untuk istrinya, istrinya nggak dinafkahi ya, bisa berpaling ke lain hati. Ya, sama-sama. Ya, ya bang. Pemerintah ya perlu listrik, perlu wadah, perlu baju. Ya, jadi tetap bisa melakukan aktivitas-aktivitas sehari-hari tanpa gangguan. Kemudian untuk mengontrol berat badan, ya ini khususnya seperti saya ini. Orang sakit jantung juga tidak boleh terlalu gemuk. Ini saya kan yang paling banyak keluar masuk ICU, alhamdulillah meskipun gemuk ya. Ya, paling lama di rumah sakit, paling banyak keluar masuk ICU ini. Ya, mengontrol berat badan. Kemudian juga untuk ini apa itu mempertahankan, mengontrol ini kadar gula, kadar kolesterol, kadar asam urat. Itu kalau orang rutin berolahraga, kolesterolnya tidak akan tinggi, asam uratnya tidak akan tinggi.
Sehingga apa? Kemungkinan yang belum operasi jadi lebih parah, buntunya lebih parah itu bisa dihindari. Dan yang sudah operasi, mohon maaf, yang sudah operasi itu bukan berarti bebas ya. Aku mari operasi, bebas, enggak. Orang yang sudah pernah buntu jantungnya, resiko buntu lagi lebih besar daripada orang yang tidak pernah buntu. Seperti yang pembuluh darah aslinya bisa juga buntu. Jadi harus dijaga dengan apa? Lemak-lemak, kolesterol, macam-macam itu jangan sampai tinggi. Dengan salah satunya adalah dibakar dengan berolahraga. Ya. Sekarang kalau kita olahraga itu gimana? Apa yang terjadi ini nanti mendasari latihannya ya. Jadi kalau kita olahraga dari duduk itu istilah di dalam beban jantung itu istilahnya metabolic equivalent ya, istilahnya orang duduk diam itu dikatakan dengan beban 1 MET. Tidak apa-apa ya, rotok itu sih tidak apa-apa, tapi nggak bisa dihitung. Pada saat orang itu mulai berjalan atau orang itu berolahraga, kebutuhannya kan beda, meningkat. Asalnya 1, pada saat berjalan butuh 3. Apa yang dilakukan oleh tubuh kita? Maka tubuh kita yang pertama adalah sistem hormon tubuh kita itu akan, misalnya otot kita otot kita bekerja, maka otot kita itu akan lapor ke otak. Otot kita akan lapor ke otak. Tak otak, aku perlu makanan untuk berjalan. Ya, perlu tambahan makanan karena tadi diam butuhnya hanya 1, sekarang saya berjalan butuh 3. Tolong saya dikirimi oksigen, tolong saya dikirimi gula. Nah, otak ini akan memerintahkan apa sih bagian ngirim oksigen? Paru-paru. Transportnya siapa? Jantung. Gula saka pankreas. Pada saat kita berolahraga, beraktivitas, maka otot ini lapor ke otak akan memerintahkan jantung, ayo jantung kiriman, jantung akan memompa lebih cepat. Paru akan bernafas lebih dalam dan lebih cepat. Enzim-enzim tubuh akan melepaskan insulin, melepaskan adrenalin, melepaskan katekolamin. Nah, terus begitu ada rangsangan tiroid, ya tiroid hormon itu akan lepas, jantung memompa lebih cepat. Akhirnya ya mencapai antara kebutuhan dengan suplai makanan, suplai oksigen itu seimbang. Kalau di sini keseimbangan itu dikatakan steady state. Ya di nomor 3 itu ya, di fisiologi latihan itu. Bukan karena gerakannya yang berat tiap orang itu berbeda. Karena apa? Kemampuan jantung kita yang rendah. Mohon maaf, karena kita sakit jantung, maka kemampuan jantung kita untuk memenuhi kebutuhan itu akan turun. Normalnya itu 10 kali lipat. Jadi kalau kita diam itu 1, orang normal itu minimal 10 kali lebih besar ya. Jadi misalnya kumpulnya itu cerotan itu 10 cc, normalnya itu berarti orang itu bisa memompa sekali kecerotan itu 120 cc. Itu baru dikatakan normal. Tetapi karena sakit jantung, kita mungkin cuma dari 10 cc, mungkin kita cuma 30 cc, kita mungkin cuma 4 kali, kita mungkin 5 kali. Ya. Nah, kalau kita melakukan aktivitas melebihi batas kemampuan kita, itu apa yang terjadi? Pertama yang terjadi adalah istilah kerennya ya, mekanisme Franz Starling ya. Ini tidak perlu dihafal, tapi prinsipnya gini, jantung itu akan berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan cara apa? Jantung ini akan memperbesar pompanya. Waktu aku kan diperintah terus, jantung itu berontak. Karena kurang, begitu saya misalnya kemampuan jantung itu cuma 3, kita beraktivitas 5,
maka sel-sel tubuh kita ini akan selalu lapor otak. Otak aku kurang kiri mono, otak aku kurang kiri mono. Maka jantung itu akan dipacu dengan steroid hormon ya TSH kita. Ayo, mau lebih kencang, ayo perbesar jantungmu. Maka jantung itu akan berusaha memperbesar jantungnya. Otot-otot jantung ini akan melar. Akhirnya jantungnya jadi membesar. Ada apa enggak dengan semuanya jantungnya membesar? Hampir semua. Hampir semua jantung kita itu sudah membesar. Karena apa? Yang kita lakukan, aktivitas yang kita lakukan beberapa kali atau sering kali tidak terpenuhi kebutuhan oksigennya, sehingga apa? Otak ini akan dipacuti terus jantungnya, ayo kerja, padahal jantungnya harus megap-megap. Ya, semakin besar jantung kita, jantung itu atau jantung itu seperti karet. Ya, semakin molor, kelentingannya berkurang dan kekuatan pompanya akan berkurang. Jadi apa? Akhirnya apa? Kalau jantungnya itu masih sekepal kita, jantung normal kita itu sekepal, tapi kadang-kadang membesar bisa kelompok. Itu pompanya jadi lebih lemah. Jadi bukan berarti wah jantung itu gede tambah kuat, tidak. Jantungnya besar menunjukkan bahwa jantungnya itu semakin lemah. Karena apa? Elastisitas jantung. Kadang-kadang kalau tebalnya itu di dalam, itu bisa terjadi misalnya kegagalan diastolik. Jantung itu tidak bisa elastis, tidak bisa nyedot darah dari tubuh untuk masuk ke jantung, itu bisa dipompa. Sehingga kadang-kadang ketebalan perlu diapa? Kadang-kadang sekarang teknologi sekarang mengurangi ketebalan itu apa? Diablasi, dibakar, ditipisno. Seperti Mas Agni, Mas Gulu ditipisno. Ya. Karena bakal terlalu tebal juga akan mengganggu. Nah, kemudian jantung akan membesar malah kurang. Kemudian yang kedua, sebenarnya ada banyak ya, dari cuma yang untuk orang awam mungkin dua aja. Yang kedua tadi, rangsangan yang berlebihan kepada jantung ke sentrum ini meningkatkan, istilahnya rangsangan itu rangsangan simpatis ya, mungkin jangan terlalu. Jadi rangsangan simpatis itu rangsangan yang membuat reaksi tubuh kita itu lebih cepat. Ya, rangsangan simpatis itu ini agak sedikit itu ya, menyebabkan apa? Kalau jantungnya dipompa lebih kuat, reaksi sebaliknya, maka rangsangan di perifer, rangsangan di tepi itu justru akan menurun. Jadi kalau di jantung itu alirannya diperbesar, aliran darah di kaki, di tangan itu justru malah menyempit. Sehingga yang menjadikan rasakan apa? Kalau pasaran jantung tangannya gimana? Tangannya anyep, tangannya dingin. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa jantung kita nggak kuat. Terus pada saat jantung memompa lebih kuat, tapi di tepi ini ditahan, sehingga terjadi apa? Yang jantungnya memompa, yang tepi nahan, akhirnya apa? Surung-surungan, akhirnya apa?